は真剣なの。一緒にどこかお出かけしたい。会えるの私も嬉しい。だこと教えて。私聞きたい。お邪魔します。すっごく楽しかった。未来じゃない。Gara-gara kejadian di kelas beberapa waktu lalu, grup chat berempatnya kini jadi sangat sepi seolah dibungkam pemerintah. Gak lama kemudian Waguri ngechat nanyain dia yang udah ketemu Subaru atau belum. Setelah berterima kasih dan banyak obrolan di antara mereka, pada akhirnya Rintaro memutuskan sesuatu. Usami dan kawan-kawan yang menyadari ada yang aneh dari tingkah laku Rintaro seharian ini, mulai dari latihan baseball yang seringkali sabun, sampai dengan nyetak-nyetakin bulpen tanpa henti. Semua hal itu membuat ketiganya mutusin buat membuntuti dan sempat penasaran mau kemana Rintaro sampai sejauh ini. Dan ternyata scene berpindah menampilkan Rintaro yang sepertinya mau membicarakan sesuatu dengan mereka berdua. Sebelum memulainya, ia meminta maaf dulu karena telah membuat keduanya pergi sejauh ini. たくさん会えるの私も嬉しい。紬くんに会わないでってお願いした時言われたの。ごめん、できないって。カオルコ、わかりやすすぎない？ Di tengah suasana hangat mereka, nampak jiwa Jonas Usami yang hampir meledak saking irinya dengan Rintaro. Tak seperti Usami dan Ayato yang seolah lupa tujuan utama mereka, Saku masih on point dan penasaran dengan tujuan Rintaro. Ia mewajarkan jika itu Waguri, tapi tidak untuk Subaru yang sebelumnya terkesan sangat membenci Chidori. Setelahnya, Subaru nanyain tujuan Rintaro yang ngajak bertemu seperti ini. Dan akhirnya, Rintaro mengaku ingin berkata jujur tentang mereka berdua pada ketiga bestinya. どうして？俺、あいつらにこれ以上隠し事をしたくなくて。俺、見た目こんなんだし、自分の話を誰かに聞いてもらえた記憶もあんまりないから。だから、無意識に人と関わることを諦めてたんだと思う。Di tengah kesendirian akibat penampilannya, Usami dan kawan-kawan selalu datang menemaninya. Awalnya ia menganggap mereka itu orang aneh, tapi seiring waktu berjalan, dia mulai sadar ketiga bestinya itu tidak tergantikan. Karena itu kali pertamanya ia merasa punya tempatnya sendiri. Rintaro lalu mengaku sangat menghormati persahabatan Waguri dan juga Subaru. Dan hal tersebut membuatnya jadi sangat ingin seperti itu juga dengan mereka bertiga. 今回の試験、和栗さんのおかげで初めて何かを諦めたくないって思えて、初めて頑張れたんだ。だから俺、あいつらのことも諦めたくない。 Setelah cukup banyak ungkapan perasaan dari lubuk hati terdalamnya, dan meskipun tahu ini terdengar sangat egois, juga sangat beresiko bagi Waguri dan Subaru yang seorang Kikyo, namun Rintaro tetap memohon pada mereka berdua. 喜んで。スバルは？カオルコが平気なら私も平気。私にまで聞くなんて本当に律儀な人ね。 Jelas Rintaro pun terkejut karena tak menyangka kedua gadis ini akan mengabulkan permohonannya, juga menaruh kepercayaan pada dirinya. Waguri bahkan mengaku akan mempercayai Usami dan kawan-kawan, seperti halnya Rintaro mempercayai mereka. 私も信じる。ありがとう。
Singkat waktu di tengah OTW pulang, Subaru yang masih merasa bersalah atas semua ucapannya di perpustakaan tempo hari. Hal itu membuatnya ingin menemui Usami dan kawan-kawan untuk meminta maaf. Gak lama kemudian tiba-tiba aja seekor pejabat datang karena telah mencari Rintaro kemana-mana. Waguri kemudian meraih tangan Rintaro dan memintanya melihat ke arah pohon gak jauh di belakang para pejabat itu. Dan ternyata para pejabat ini adalah seniornya dua pejabat kroco yang sempat mengincar Waguri di episode pertama. Jadi skemanya tuh gini, mereka kabur lalu ngadu layaknya pejabat yang gak dapet proyek miliaran. 別に迷惑とかじゃないんで失礼します。逃げようとしないでよ。俺ら何もしてないのにボコられて追いかけ回されたって聞いたんだけど、いかにもそういうことしそうな見た目してるね。 Mendengar perkataannya barusan, jelas Waguri tak terima dan menekankan bahwa Rintaro bukanlah orang yang seperti itu. Dan ya, jelas para pejabat ini bodoh amat dong ya sama ucapan rakyat seperti Waguri. Tapi Haji, mumpung ada dua gadis Kikyo yang aduhai mantapnya, beberapa dari mereka mulai berani mendekati Waguri dan juga Subaru. 用があるのは俺だけですよね。彼女たち返してからでいいっすか。その後ならいくらでも話聞くんで。 Walaupun Rintaro sudah memperingati, namun karena mereka menang jumlah, sudah pasti mereka nggak ragu sedikit pun. Dan tepat ketika salah satu dari mereka mulai menyentuh rambut Subaru, tiba-tiba... Oi! Sawan na yo. Gak cuma Usami aja, Saku dan Ayato juga datang dan meminta Rintaro untuk membawa kedua gadis itu pergi ke tempat yang aman. Ketiganya pun memintanya untuk menyerahkan para pejabat itu pada mereka. Sebelum pergi dari sana, Rintaro sempat berjanji akan menjelaskan semua hal pada mereka bertiga. Setelah itu, Saku perlahan berjalan ke depan, tapi bukan untuk menghadapi si ketua oknum pejabat, melainkan ke dalam di balik semua kerusuhan yang terjadi. 仲間引き連れてきたと思ったら自分たちはビビって隠れてんの？だとこのガキ。もしかして年上？すみません。やることがあまりに幼稚だからいい加減気づきましょうよ。自分たちがダサいことにね、お兄さん。 Ucapan pedas Saku barusan memancing emosi kedua provokator itu. Dan ketika si curut pertama yang ingin maju pakai kekerasan, si curut kedua menghentikan dan niatnya mengultimatum dengan mengatakan luka di dahi Rintaro adalah perbuatannya. Meski kita tahu Rintaro sebenarnya cuma kebentur tembok, tapi si curut kedua sok-sokan itu luka karena pukulannya. What the hell? Oh my god. Ya bang, percaya bang, gua bang. Kamu bohong. Pengakuannya itu justru membuat Saku, Usami, dan juga Ayato jadi paham semua kesedihan, luka, dan situasi yang sebelumnya menimpa Rintaro bermula dari kedua oknum pejabat ini. Saking muaknya, Ayato yang biasanya cinta damai sampai harus mengubah sikapnya ke setelan pabrik untuk memberi para pejabat sebuah pelajaran agar nilai rapot mereka enggak rata-rata 6 kayak si Ahmad Makaroni. Alamak najisnya. Oh my god. Beautiful. Amazing. Ini baru cocok sama saya ini. Singkat cerita, di posisi Rintaro, dia nampak meminta maaf pada Waguri dan juga Subaru karena mereka berdua jadi terlibat dengan para pejabat tadi. Di saat kedua gadis ini yang mengkhawatirkan teman-temannya Rintaro, tiba-tiba aja Ayato nelpon buat ngasih tahu situasi mereka. Namun ketika Rintaro yang mau pergi ke sana secepat mungkin, Saku menyelak dan berbisik-bisik sampai akhirnya Ayato memintanya untuk langsung pulang aja dan bersiap-siap untuk festival olahraga besok. Setelah memberitahukan situasi mereka pada Waguri dan juga Subaru, nampak scene yang kembali ke mereka bertiga. Terungkaplah bisikan Saku tadi adalah upaya agar perbuatan membuntuti Rintaro tidak diketahui olehnya. Itulah kenapa mereka bertiga harus menyamakan cerita biar tidak dicurigai. 派手にやったな。 Jangan pernah meremehkan orang yang cinta damai. Mungkin ini yang akan terjadi pada para pejabat jika meremehkan rakyat. Biarpun
biasanya Ayato itu cinta damai, tapi situasi tadi tak dapat terhindarkan. Saat ada teman dilindas, di situ para pejabat akan kandas. Di saat si curut kedua yang bangun, sekali lagi Ayato menyuruhnya untuk mengingat satu hal ini. Rintaro wa saikou ni kakkoi otoko da yo. Jika sampai dia berani banyak tingkah lagi, maka mereka bertiga akan menjarah rumahnya juga. Keesokan harinya, festival olahraga pun akhirnya tiba. Di pertandingan pertama ini, pukulan Rintaro terus sabun saking gak fokusnya. Di saat dia digantikan setidaknya sampai pertandingan kedua nanti, nampak Rintaro yang sedang mendinginkan kepala dihampiri oleh Usami dan kawan-kawan. Melihat mereka, Rintaro langsung berterima kasih atas apa yang terjadi kemarin. Ato tsukete seikai datta. Masaka. Bukannya klarifikasi, Usami malah ngajak Ayato cabut meninggalkan Saku di sana. Setelah itu, Saku meminta maaf bukan hanya karena telah membuntutinya, tapi juga atas apa yang dikatakannya saat di kelas waktu itu. Semua itu membuatnya berniat mengutarakan semua isi pikirannya yang sangat ingin bisa jadi seperti Waguri yang menaruh kepercayaan penuh pada Rintaro. Namun karena sifat dasarnya itu pemalu, hal tersebut membuatnya hanya akan mengatakannya satu kali. Ore wa Shohei to Ayato to Rintaro wo kokoro no soko kara shinrai shiteru. 俺さ、二人のこと尊敬してるんだ。お互いを大切にして信頼し合ってて、俺もあいつらとそうなりたい。何? Sementara itu, nampak Ayato dan Usami yang ternyata memutar balik lewat jalan lain untuk mengintip mereka berdua. Dan keduanya pun bersyukur karena Rintaro dan Saku yang sudah berbaikan. Di pertandingan kedua, skor di inning terakhir ialah 1-0. Jika sampai Rintaro selaku pemukul terakhir gagal, kelas mereka sudah dipastikan akan kalah. Tak seperti sebelumnya, Rintaro yang perasaannya udah lega tanpa ada satupun beban, membuat Saku meyakini dia pasti akan berhasil pada saat dibutuhkan. Lalu, akhirnya... Teman-temannya pun langsung mengerumuninya, saking bangganya bisa masuk final. Semuanya pun amat sangat senang dan tentu saja situasi inilah yang sangat diinginkan oleh Rintaro itu sendiri. Sang fotografer kelas kemudian nampak menemui Pak Sukada untuk menunjukkan hasil jepretannya. Wakai tte no wa ii ne. Walaupun kelas Rintaro berhasil masuk final, sayangnya aja pukulan krusialnya si Usami gagal membawakan kemenangan dan justru membuat lawan berhasil mencetak home run. Gak lama kemudian Rintaro dikirimi pesan dari Waguri yang entah apa isinya, tapi Rintaro langsung meminta waktu teman-temannya habis ini. Dan ternyata Waguri dan Subaru ingin bertemu mereka untuk berkenalan sekalian meluruskan kesalahpahaman. Usami yang dasarnya emang gampang bergaul, bisa langsung enjoy ngobrol sama Waguri dalam waktu singkat. Ayato dan Saku sendiri akhirnya paham alasan mereka memilih taman yang jauh dari sekolah mereka, yang gak lain karena biar gak ketahuan pihak sekolahan. Waguri lalu memberitahu alasan mereka yang ingin bertemu Usami dan kawan-kawan hari ini. 昨日は助けていただきありがとうございました。ありがとう。よかったら皆さんで食べてください。 Melihat keduanya yang repot-repot memberikan sekantung penuh cemilan, Usami jadi sangat terharu dibuatnya. Selain ucapan terima kasih itu, Subaru secara pribadi hendak meminta maaf atas semua ucapan menyakitkan yang ia lontarkan di perpustakaan beberapa waktu lalu. 本当に最低だった。ごめんなさい。 Tak seperti Rintaro dan yang lainnya, Usami nggak ingat kejadian yang dimaksud oleh Subaru. Setelah diingatkan oleh teman-temannya, Usami mengaku nggak masalah karena sudah terbiasa dihina oleh anak Kikyo. 俺もごめん。ひどいことなら俺もあんたに言ったし。だからごめん。い
いいのよ、そんな。 Setelah saling meminta maaf, nampak Subaru yang juga memberikan sesuatu pada mereka. Dan cemilan yang dibawanya bukan main. Sekotak cookies super duper mahal yang sering tampil jadi konten dan cukup sulit dibeli karena sering kehabisan. Jelas mereka berempat langsung berterima kasih atas hadiah yang sangat luar biasa itu. Setelah Usami ngajak mereka buat makan bareng, Subaru tadinya tak ingin ikut karena mengira mereka akan keberatan padanya yang seorang Kikyo. Namun, ternyata 俺らそんなの気にしねえけど嫌われてんのは知ってるからあんまり関わらないようにしてるだけだよ berkat kepercayaan mereka pada Rintaro, hal itu membuat Ayato dan Saku mutusin untuk mempercayai Subaru dan juga Waguri. Usami lalu memintanya untuk melupakan soal Chidori Kikyo dan mengajaknya berteman dengan mereka. ありがとう。 Kebersamaannya dengan mereka sekarang membuat Subaru jadi mempertanyakan alasannya yang selalu membenci Chidori selama ini. Dirinya merasa ucapan Waguri sangatlah benar, karena mereka takkan mengetahui apapun sampai merasakannya sendiri. Sepulang dari party cemilan, Subaru diajak ngobrol sama Usami dan kawan-kawan. Di mana Usami rupanya berniat malakin si Pak Sukada untuk membelikan cookies super duper mahal tadi tahun depan. Di lain sisi, Waguri dan Rintaro sama-sama bersyukur Subaru bisa berbaur dengan mereka bertiga. Setelah itu, Rintaro berterima kasih pada Waguri karena telah membantunya belajar. Dirinya pun berniat mengabulkan apapun keinginannya sebagai balasannya. 一緒にどこかお出かけしたい。いい？ Sesaat sebelum mereka menemui Waguri dan Subaru tadi, Usami sempat berkata Rintaro mulai berubah. Mendengar hal itu, hanya sosok Waguri lah yang terlintas dalam benak pikirannya. Di keesokan harinya, Rintaro nampak sangat gugup karena akan berkencan dengan Waguri hari ini. Tak seperti sebelumnya, yang mana mereka hanya belajar bareng, kini dirinya akan jalan-jalan dan bersenang-senang dengannya. Rintaro-kun. Sontak keduanya pun tak menyangka ternyata mereka berdua berada di satu kereta. Waguri lalu berterima kasih karena Rintaro mau mengabulkan satu permintaannya. 今日すっごく楽しみにしてた。それじゃあ行こっか。 Setibanya mereka di akuarium, keduanya nampak sangat terpukau dengan semua biota bawah laut di sana. Gak seperti Waguri yang terakhir kali kesini waktu SMP, Rintaro terakhir kali kesini sama keluarganya waktu SD. Itu pun dia cuma inget hiu karena keren baginya. Dan adapun tujuan utama Waguri hari ini ialah menonton pertunjukan lumba-lumba yang akan diadakan jam 3 sore nanti. 始まるのが3時からだから。あ、でもご飯も食べたいし、アトラクションもあるから乗りたいし、アシカのミニパフォーマンスも。時間足りるかな？ Meskipun Rintaro telah meyakinkan mereka masih punya banyak waktu, namun ternyata Waguri hanya khawatir Rintaro takkan sempat mengunjungi tempat yang dia inginkan. 今日は和栗さんがしたいこと全部しよう。 Sesampainya mereka di Cafe Ocean Park, keduanya terlihat makan siang bersama sembari memperhatikan ikan DPR di akuarium meja mereka. Loh bang, kenapa ikan DPR bang? Pakai nanya, kan pejabat kita pada badu. Rintaro kemudian berterima kasih lagi tidak hanya karena telah diajari, tapi juga membantu menjelaskan pada Usami dan kawan-kawan dan untuk segalanya. Waguri pun sangat senang dan menanyai perasaannya tentang festival olahraga kemarin. Mendengar Rintaro yang mengaku sangat bahagia, dengan sangat hangatnya Waguri ingin mendengarkan ceritanya. 楽しかったこと教えて。私聞きたい。 Sebelum mereka pergi, Rintaro izin mau ke toilet dulu. Sedangkan Waguri akan menunggunya sambil ngeliat HP-nya. 宝物だ。 Di
Di lain sisi, Rintaro tak bisa membendung perasaannya sendiri dan merasa Waguri terlalu kawaii hari ini. Ia sempat khawatir karena takut hanya dirinya sajalah yang menikmati momen kebersamaan mereka. Nanta, kore. Sekeluarnya Rintaro, ia mendapati Waguri yang lagi menjaga seorang bocil yang habis terpisah dari orang tuanya. Meskipun waktu pertunjukan lumba-lumba tinggal sebentar lagi, Waguri tetap mengutamakan bocil nyasar itu. Rintaro pun senang karena memang beginilah Waguri yang dia tahu. Setelah menenangkan si bocil bernama Mika ini, terungkaplah dia terakhir kali berpisah dari orang tuanya saat di akuarium para hiu. 俺はリンタロ。よろしくね。りんちゃん。リンちゃん Gak pakai lama, Waguri berniat mencari orang tuanya si Mika dan meminta Rintaro menunggu di sini bersama Mika si bocil nyasar karena mungkin aja kedua orang tuanya datang ke sini. りんちゃんと一緒に待っててくれるかな。リンちゃん。じゃあ行ってくる。 Di tengah menunggu, Mika meminta maaf karena telah mengganggu kencan Rintaro dan juga Waguri. Biarpun udah dijelasin mereka tuh gak pacaran, tapi Mika yang masih TK jelas gak paham karena taunya kalau kencan ya pacaran. Dan ya, meskipun dia masih TK nih ya, tapi Mika udah berharap bisa berkencan dengan teman sekelasnya bernama Daiki. Karena pembicaraan inilah, suasana tegang mulai mencair. Ditambah Rintaro jadi menyadari sesuatu begitu mendengar perkataan anak TK seperti Mika. 大輝くんがニコニコしてるとこ見ると嬉しくなるの。そっか。 Gak lama berselang, akhirnya Waguri datang bersama orang tuanya Mika. Sang ayah pun berterima kasih pada Rintaro dan Waguri, sekaligus meminta maaf karena telah merepotkan mereka berdua. ミカちゃんとお話できて楽しかったので。 Sebelum pamitan pergi, Mika menyempatkan diri untuk membisikkan sesuatu ke Rintaro yang auto ngebuat dia memerah dalam seketika. りんちゃんとカオルコちゃん、お似合いだと思うよ。 Seperginya Mika si bocil nyasar, Waguri yang tahu pertunjukan telah berakhir berniat untuk pulang sekarang. Rintaro yang tahu Waguri sebenarnya agak kecewa dalam hati, langsung mengajaknya untuk melihat pertunjukan malam. Dan akhirnya mereka berdua bisa melihat pertunjukan lumba-lumba itu dengan suasana hati yang agak berbeda. テレビで見た時より迫力すごい。 Pertunjukan yang jauh lebih mendebarkan daripada yang ada di TV membuat Waguri berterima kasih pada Rintaro. Sebenarnya ia tak mengharapkan imbalan apapun dan merasa bahagia karena bisa membantunya. Maka dari itu ia sangat senang ketika Rintaro mau pergi dengannya hari ini. すっごく楽しかった。 Ekspresi bahagia yang ditunjukkan oleh Waguri barusan semakin membuat Rintaro menyadari bahwa perasaannya bukan sekedar perasaan bahagia yang biasa. Dan berkat perkataan Mika sebelumnya, hal itu semakin memperjelas perasaan yang dipendam dalam hatinya. はっきりと分かってしまった。鮮烈に跳ね上がるこの感情から目をそらすことなんて。もうできない。 Beberapa hari kemudian, nampak Rintaro yang menerjang hujan untuk sampai ke kelasnya. Setelah menyadari perasaannya, Rintaro justru semakin kurang tidur akibat terngiang-ngiang wajahnya Waguri setiap saat. Di saat mereka yang tengah membahas soal seragam musim panas, Ayato yang penasaran dengan seragam musim panasnya murid Kikyo seketika membuat Rintaro jadi salah tingkah. Meski mereka tahu ada sesuatu yang terjadi, namun Saku meyakinkan jika itu memang masalah serius, pasti Rintaro akan menceritakannya pada mereka. どうしよう。この間から和栗さんのことが頭から離れない。和栗さんって朝何して過ごすんだろう。 Singkat cerita, Rintaro semakin dibuat gak karuan karena perasaannya terhadap Waguri yang semakin kuat.
menyebabkannya gelisah memikirkannya. Setelah disadarkan oleh Usami, ketiganya ternyata sedang membahas tentang niatan mau main ke rumahnya Rintaro. Awalnya si Rintaro seolah enggan, apalagi dia belum pernah menceritakan ataupun ngasih tahu rumahnya itu adalah toko kue. Menyadari diri yang terkesan memaksa, Usami pun langsung meminta maaf dan mengajak main ke rumahnya aja. Akan tetapi di saat yang sama, Rintaro rupanya menyadari niat baik teman-temannya itu. Karena hal itulah, ia akhirnya mengiyakan permintaan mereka dan akan main pada hari Sabtu nanti. リンタロウんちってケーキ屋だったの？なんでもっと早く言わないんだよ。そうだよ、すごいじゃん。家がケーキ屋なんてさ。 Sudah jelas ketiga besti ini takkan mungkin mengolok-oloknya seperti yang pernah dialaminya saat SD dulu. Itulah kenapa dia merasa bersalah sekaligus lega di saat yang sama. Gak lama kemudian Momi Kyoko datang menyambut ketiga teman putranya itu. Setelah ketiganya mengenalkan diri, Saku nampak memberikan bingkisan sebagai bentuk sopan santun terhadap Momi Kyoko selaku tuan rumah. Rintaro lalu diminta untuk mengantarkan mereka ke atas. Melihat pemandangan itu, jelas dalam hati Momi Kyoko pastinya merasa terharu. Bahkan saat dia mau meminta ke para pegawainya untuk menghandle toko sebentar, mereka menyadari beliau yang sedang sangat bahagia. 凛太郎がね、友達を連れてきたのよ。珍しいですね。いや、珍しいどころか初めてよ。はいはい。お、 Sementara itu, nampak para besti yang langsung melihat-lihat foto masa kecilnya Rintaro. Dan ternyata, Rintaro memiliki seorang kakak laki-laki bernama Shotaro Sumugi. Di tengah itu, Momi Kyoko tiba-tiba memanggilnya. Yang ternyata... お邪魔します。こんにちは。お邪魔します。 Melihat Waguri dan Subaru yang datang, tentunya Usami dan kawan-kawan langsung menyambut mereka dengan sangat baik. Awalnya si Waguri gak enak jika sampai mengganggu mereka, namun Usami dan kawan-kawan serta Momi Kyoko gak masalah sedikit pun. Subaru sendiri tak luput dari kebaikan hati Momi Kyoko yang langsung berterima kasih karena dia telah berteman baik dengan putranya. Semakin salah tingkahlah si Rintaro akibat belum bisa membendung perasaannya sendiri. Melihat hal itu tentu saja sebagai seorang ibu dia sadar apa yang sedang dirasakan oleh putranya. Di tengah Momi Kyoko yang lagi masak sembari dibantu oleh Usami dan kawan-kawan, nampak Waguri yang baru sadar dan menanyakan penampilannya ke Subaru. 今日の格好変じゃない？まさかこんなことになるなんて。もっと可愛いの着てくればよかった。可愛いわ。こっちは真剣なの。 Rintaro yang sesekali melirik ke arahnya pun masih tak menyangka Waguri ada di rumahnya. Setelah itu nampak mereka yang makan siang bersama. Usami dan Waguri sama-sama tak bisa menahan nafsu makan mereka saking lezatnya masakan buatan Momi Kyoko. Sang ibu lalu pamit pergi mau ngurus toko sebentar dan meminta mereka ambil sendiri kalau mau nambah. Rintaro pun bersyukur karena teman-temannya itu terlihat sangat senang. Ia merasa harus berterima kasih pada sang ibu nanti. Lalu tiba-tiba aja Usami nanyain sejak kapan Rintaro mencat rambutnya jadi pirang dan memakai anting. Tadinya Rintaro enggan untuk menjawab karena alasannya akan terkesan tidak penting bagi mereka. Namun sayangnya, dia terpaksa harus memberitahu begitu Waguri yang juga ingin mengetahuinya. ガキの頃金髪とピアスに憧れたから。 Kesannya emang kekanak-kanakan dan gak penting. Namun bagi Rintaro, itu adalah hal yang sangat penting baginya. Waguri yang menanyakan maksudnya pun langsung dijelaskan olehnya. 俺小学生の頃友達いなくてさ、学校全然楽しくなくて、そんな俺を見かねたのかわかんねえけど、ある日親がケーキ屋に連れて行ってくれたんだ。 Pada awalnya Rintaro sempat be aja karena toh rumahnya juga toko kue. Tapi rasa dari kue di toko itu cukup berbeda.
Dan barulah dia sadar sang patiseri yang ternyata adalah orang luar. Di momen inilah Rintaro terinspirasi untuk bisa jadi sepertinya. Tidak hanya penampilannya, tapi juga sifatnya yang bisa tersenyum seperti itu. Lalu saat pulang dari sana, Rintaro memberanikan diri untuk meminta izin mengubah penampilannya jadi pirang dan memakai anting. いつか金髪とピアスやってみたいんだけど。いいじゃん。 Baginya yang selalu ditolak oleh orang-orang di sekitarnya, jawaban sang ibu sangatlah berarti baginya. Namun setelah dia merubah penampilannya, justru disitulah dia semakin ditakuti dan semakin dijauhi. ごめん、こんな空気にするつもりじゃ。 Usami lalu menanyakan apakah Rintaro banyak berubah sejak SD. Rintaro pun ngasih tahu selain penampilannya, tidak ada lagi yang berubah. Mendengar hal itu, Usami justru langsung menyalahkan orang-orang yang mendiskriminasinya yang matanya pasti pada buta semua. Karena jika itu dirinya, maka dia pasti akan berteman dengannya. Bisa dilihat ekspresi Ayato, Saku, bahkan Subaru sekalipun juga sepemikiran dengannya. Waguri lalu mendekati Rintaro untuk mengutarakan pendapat yang sama dengan Usami. とても素敵で優しい凛太郎くんと仲良くなれて本当に嬉しい。あ、凛太郎くんもおかわりする？ Di tengah rasa haru karena memiliki teman-teman yang sangat baik, tak disangka-sangka Momi Kyoko ternyata juga ikut mendengarkan sejak tadi. Sebagai seorang ibu, tentunya dia tak bisa menahan perasaan harunya, dan hal ini membuatnya teringat dengan masa lalu. Masa di mana ia memutuskan untuk ikut mengecat rambut dan memakai anting sebelum putranya. Suaminya, Keiichiro Sumugi, menyadari keputusan istrinya itu pastilah demi Rintaro. Bukan demi hal yang tidak jelas, melainkan itu kali pertama Rintaro menginginkan dan berinisiatif untuk meminta sesuatu. Apalagi ia belum bisa melupakan ucapan serta wajah putra mereka saat tenggelam ke dalam keputusasaan. もういいんだ。全部やめる。友達作ろうとすることも頑張ることもやめる。全部俺が悪いんだよ。全部諦めるよ。 Momi Kyoko merasa Rintaro seharusnya bisa lebih bebas berekspresi tanpa terhambat oleh apapun atau siapapun. Ia merasa putra mereka itu terlalu mandiri. Keiichiro pun berharap suatu hari nanti Rintaro akan bisa menyadari perasaan sang ibu terhadapnya. でも、そうね。優しいあの子のことを誰か見つけてくれないかな。 Selesai dengan memori singkat yang sangat berharga itu, Momi Kyoko nampak memberikan kue buatan mereka pada Usami dan kawan-kawan. Jelas yang paling bahagia di sini tuh ya Waguri yang sangat doyan makan. Setelah pamit mau balik ke toko lagi, Rintaro menyempatkan diri untuk mengucapkan sesuatu pada sang ibu. ありがとう。いやね。もう年かしら。さあ、仕事仕事。 Gak terasa beberapa jam telah berlalu. Nampak Rintaro dan yang lain yang masih main game dengan si Usami dan Saku yang memperebutkan posisi terakhir. Jika kalian tanya siapa juara pertamanya, si botol Yakult inilah juaranya. Singkat waktu setelah Usami nanyain rencana liburan musim panas nanti ke Rintaro, Rintaro pun mengaku sangat ingin pergi ke pantai dan menyalakan kembang api. Merasa itu akan sangat menyenangkan, pada akhirnya Usami ngajakin Waguri dan Subaru untuk sekalian ikut juga. Cepat atau lambat, biarpun Subaru nggak ngingetin pun, hal ini pasti akan terjadi juga. Dan sudah pasti tatapan menyedihkan Usami langsung tertuju ke Saku, yang sayangnya langsung ditolak mentah-mentah, saking traumanya ngajarin dia. じゃあ今度勉強会しない？みんなで